Untuk Anda yang sudah melihat video-video saya tentang tutorial sejoli, mungkin Anda akan merasa bingung dengan tipe komisi dan juga user group ya. Karena ada pengaturan yang terlihat sama di bagian komisi dan juga user group. Di sini saya akan tunjukkan salah satu tipe komisi yang saya buat ya. Kemudian untuk user group juga ada kesamaan ya. Di sini yaitu tentang commission setup. Saya membuat tipe komisi kesehatan yang artinya nanti saya ingin mengaplikasikannya kepada produk-produk dengan kategori kesehatan, di mana di sini kita terdapat 3 tier komisi ya. 3 tier komisi, di mana di tier pertama yaitu adalah komisinya sebesar 3%. Ini untuk kategori kesehatan. Sementara kita lihat di bagian user group ini juga terdapat pengaturan komisi ya, terdapat pengaturan komisi. Nah, ini untuk teman-teman sebagai panduan ya, agar tidak salah dalam pengaturan komisi, karena memang secara tampilan pengaturan hampir sama. Di bagian user group juga terdapat pengaturan komisi, kemudian di commission setup ya, di pengaturan tipe komisi juga terdapat pengaturan komisi. Nah, sebenarnya ini tergantung pada teman-teman bagaimana membuat websitenya, arah websitenya ini mau kemana ya. Jadi misalkan untuk edit commission ini, di bagian commission ini teman-teman bisa membuat sebuah tipe komisi berdasarkan kategorinya. Untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti program afiliasi seperti Amazon, kemudian juga AliExpress ya, perbedaan kategori itu juga menentukan besaran komisi. Nah, maka dari itu di bagian sejoli di commission ini teman-teman bisa menerapkan komisi berdasarkan kategori produknya. Nantinya pada saat pengaturan produk ini teman-teman bisa ganti langsung secara otomatis ya di bagian per produknya. Kita akan coba sunting ya di bagian produknya, dimana untuk satu produk ini ya menggunakan tipe komisi seperti ini. Nah, commission setupnya ini adalah berdasarkan tipe komisi yang sudah saya atur ya di bagian seperti ini. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin tidak menerapkan user group, maka cukup menggunakan commission ini. Jadi user group ini tidak perlu ditambah ya, tidak perlu menggunakan user group apabila memang tidak menerapkan leveling membernya. Nah, ini cukup menggunakan commission ini. Nah, sementara user group ini teman-teman gunakan untuk membuat sebuah leveling ya, sebuah pengkategorian dari membernya. Misalkan seorang pengunjung yang baru, dia akan masuk secara umum akan menjadi customer. Kemudian dia bisa upgrade apabila di sini pengaturan upgrade user group kita terapkan. Jadi ketika dia melakukan pembelanjaan untuk pembelian pertama sebesar 1 juta misalkan di pengaturan ini, maka dia akan otomatis secara langsung menjadi tipe grup ini ya. Nah, itu untuk leveling ya, untuk leveling. Kemudian di bagian produk ini juga terdapat komisi. Nah, kenapa di sini juga terdapat komisi? Apabila seorang member dengan kategori ini melakukan penjualan, maka dia akan mendapatkan komisi berdasarkan besaran yang sudah kita atur di sini. Jadi teman-teman saya harap bisa membedakan pengaturan menggunakan commission ini dan juga menggunakan user group. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu aja. Kalau misalkan tidak menggunakan leveling member,
ya, atau tingkatan member, maka teman-teman cukup menggunakan commission setup yang di sini. Tapi sementara jika menggunakan leveling member atau tingkatan member yang akan naik berdasarkan pembeliannya, maka bisa menggunakan user group ini, sehingga nanti ada tingkatan member di mana setiap tingkatan member memiliki keistimewaan tertentu, misalkan berdasarkan komisinya maka lebih besar ataupun diskon harganya lebih besar. User group ini sejatinya kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah website multi level marketing, ini bisa menggunakan user group ini multi level untuk penjualan produk, di mana setiap kali mereka harus mencapai pembelian tertentu untuk bisa naik level. Nah, ini bisa menggunakan user group ini. Jadi pastikan teman-teman bisa mengerti ya perbedaan commission dan juga user group. Kalau memang misalkan tidak menggunakan leveling member, maka gunakan di bagian commission aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membuat leveling, maka tipe komisinya di sini hanya untuk berdasarkan kategori produknya saja, dan kemudian bisa diatur juga di bagian user group di sini ya, di sini. Jadi pengaturan komisinya bisa lebih besar dengan menggunakan tipe grup leveling member seperti ini. Nah, itu sedikit ya tentang penjelasan perbedaan tentang commission setup dan juga user group pada bagian setting komisinya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih waspada dalam menerapkan komisi, karena secara pengaturan ini hampir sama commission dengan pengaturan komisi yang ada di user group ya. Nah, sedikit tentang penjabaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.